Dan kita tergabung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril. Selamat pagi Pak Syahril. Sedang ramai ini kasus COVID-19 meningkat dan sebelum kita berbincang lebih lanjut saya sebelumnya ingin bertanya, hingga saat ini data yang dipegang oleh Kemenkes ada berapa kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi betul beberapa berita yang mengatakan terjadinya kenaikan kasus ya, bukan lonjakan kasus ya, kenaikan kasus. Nah, Indonesia sendiri per kemarin sebanyak 143 kasus. Kan sudah disampaikan di awal, Mbak ya, kalau COVID ini kan eh, masih ada di sekitar kita, hanya tidak sebanyak pada saat kasus pandemi ya. Jadi kita kemarin memang naik turunnya di bawah angka 200 ya. Ada yang di bawah 100, 60, 80, 90, dan kemarin ada 143 kasus gitu, Pak. Hmm. Oke, Pak Syahril, ini kan kita bisa melihat juga bahwa di negara tetangga di Singapura dan juga di Malaysia ini lonjakan hingga 50% begitu ya. Ini apakah ada langkah dari pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID meledak gitu seperti negara tetangga kita? Ya, yang meledak kan Singapura dan Mhm, juga ada Malaysia betul. ya, sekitar 1.800. Kalau Singapura itu sekitar 10.700-an ya. Mhm, Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pariwisata tadi, memang kita harus tetap hati-hati ya. Kalau melihat kasus di Indonesia ada 143, belum menunjukkan angka lonjakan kasus yang ada. hmm, Namun, kalau melihat data di beberapa negara tadi ada kenaikan kasus yang ada signifikan, maka kita juga cukup hati-hati ya. Kita sudah berpengalaman dalam kasus COVID atau mhm. pandemi COVID yang lalu, bagaimana di pintu masuk negara-negara kita, bagaimana masyarakat yang sudah siap siaga selama ini, dan juga infrastruktur di bidang kesehatan sudah selalu siap ya, apabila ada terjadi kenaikan kasus COVID-19 ini dengan subvarian baru ini gitu. Kalau misalnya boleh tahu juga sebenarnya varian baru COVID ini seperti apa, Pak? Apakah mungkin lebih berbahaya atau seperti apa? Ya, jadi memang varian-varian COVID ini kan selalu akan bermutasi dengan Mhm, subvarian atau varian baru. Nah, yang baru ini ada yang disebut dengan EG.5 dan EG.2 ya, mhm. di samping varian ERI sendiri. Nah, kalau di Indonesia ini memang sudah ditemukan, tapi pasti sedikit ya. Dan angka kesakitan yang harus dirawat di rumah sakit tidak signifikan, bahkan katakanlah tidak ada, Mbak ya, adanya Hmm, hanya dirawat jalan. Nah, kalau melihat data di luar negeri pun, jadi subvarian baru ini lebih ringan, Mbak ya, lebih oke, ringan, dan juga penyebarnya tidak secepat yang kasus Delta maupun Omikron yang lalu ya. oke. Berarti ini ada dua yang saya rangkum penyebarannya tidak secepat Omikron dan dari data yang dihimpun dari luar negeri juga tidak semenyakitkan yang varian-varian sebelumnya. Lalu juga Nah, Pak Syahril, tidak seberat ya, iya, tidak tidak seberat seberat itu begitu. ya. Sekarang ini kan juga sebenarnya lagi musim flu ya, Pak, karena perubahan cuaca. Sebenarnya apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat untuk membedakan nih gejala COVID varian baru dengan flu biasa karena perubahan cuaca begitu, Pak? Ya, jadi seperti yang kita sampaikan atau disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat mencabut pandemi, jadi COVID ini masuk seperti flu biasa ya. Hmm, Kita sebelum COVID pun itu sudah ada flu biasa yang batuk pilek itu karena virus influenza ya. Nah, hanya saja virus influenza ini termasuk COVID dengan subvarian baru nanti, apabila ini mengenai orang yang dengan risiko tinggi atau dengan ketahanan daya tubuh yang rendah, ini akan menyebabkan sakit dan bisa menyebabkan orang bisa masuk di rumah sakit. Nah, untuk itu oke. kita ya berhati-hati secara pribadi maupun secara berkelompok untuk bagaimana apabila sakit kita harus pakai masker ya, kemudian jangan terlalu dekat pada orang yang sedang sakit dan menjaga jarak. Jadi perilaku-perilaku hidup bersih dan sehat serta yang kita kemarin menjaga jarak, kemudian memakai masker itu tetap harus kita jalankan, Mbak. Oke, Pak Syahril, ini kan kita tahu waktu zaman pandemi, kita kalau misalnya mau kemana-mana, mau masuk ke kantor ataupun masuk ke tempat umum, kita harus scan menggunakan Peduli Lindungi yang sekarang menjadi Satu Sehat begitu ya. Nah, karena adanya kenaikan kasus COVID-19 ini, apakah akan diberlakukan seperti itu lagi, Pak, untuk menunjukkan apakah orang
tersebut bisa memasuki gedung itu atau tidak begitu? Untuk mengontrol mungkin? Sampai saat ini belum ya. Jadi saat ini kita menganggap adanya kenaikan kasus ini tidak signifikan ya. Oke. Jadi belum kita harus melakukan itu. Termasuk yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pariwisata tadi, kita belum memperlakukan pengetatan pintu masuk di Mhm. seluruh Indonesia. Nah, kita hanya sekarang ini mengimbau agar disiplin protokol kesehatan masing-masing dan juga bagaimana menjaga jarak serta perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu saja dan jangan lupa vaksinasi bagian dari yang penting untuk menjaga imunitas masing-masing orang agar dia bisa terhindar atau kalaupun kena tidak terlalu berat gitu Pak ya. Oke, berarti ini vaksin juga akan digencarkan begitu ya Pak ya? Ya, ya. Oke, ini Jadi sampai dengan Desember ini silakan kan masih dalam formulasi gratis ya bagi kita semua, terutama yang mempunyai apa namanya risiko tinggi, maka segera saja melakukan vaksinasi agar dia terlindung dari penyebaran COVID yang ada gitu, Mbak ya. oke, Pak Syahril ini mungkin terakhir ya Pak, apa langkah-langkah yang harus dilakukan, masyarakat jika memang sudah dites lalu terkonfirmasi COVID-19, apakah langkahnya akan tetap sama? Ya sama ya. Jadi karena kita kan sudah dengan pengalaman yang lalu kan timbul Mhm, suatu kesadaran ya. Jadi kalau sakit kita memeriksakan diri, kalau dia positif bagaimana dia diisolasi. Isolasi itu tidak harus di rumah sakit, bisa mmm, di rumah agar jaga penyebaran tidak menyebar kepada. Nah apabila sakit, apalagi dengan apa namanya risiko tinggi, ya mhm. itu diharapkan dia ke rumah sakit ya. Apakah perlu dia dirawat dengan penyakit penyertanya tadi, ya bukan hanya COVID-nya saja, agar dia memang dapat pengawasan yang lebih bagus untuk tidak jatuh ke dalam yang lebih berat gitu. Baik, jadi ini untuk masyarakat juga diingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga menjaga jarak. Lalu juga kalau misalnya sudah terkonfirmasi jangan lupa untuk isolasi mandiri begitu ya, sama langkahnya. Dan juga untuk masyarakat jangan lupa vaksin begitu ya Pak Syahril. Ya, betul. Oke, baik terima kasih untuk Bapak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih. Salam sehat.